Deban, kamu tuh jadi S1-nya tuh di IAIN Bandung, IAIN UIN Bandung, Iya, UIN Bandung. KPI. Satu sama berarti S2-nya di? S2-nya di KPI juga. KPI juga, IAIN Bandung lagi. IAIN Bandung. S3-nya? S3-nya UIN Bandung juga. Emang di situ kamu ya? S3-nya apa? Studi agama-agama, konsentrasi agama budaya. Berarti kamu tuh banyak uangnya bisa S1, S2, S3 gitu? Oh enggak juga. Enggak juga? Enggak juga. Nah kalau enggak berarti gimana Dari gimana itu? ngumpulin uangnya? Saya waktu di Banten, di Darul Kutub itu, jajan sehari maksimal 10.000 sehari. Karena makannya di pesantren. Ketika 10.000 sehari aja udah montok. Udah ditakar lah pokoknya ya, sehari harus 10.000 gitu ya. Nah terus pas S1 di Bandung itu, karena kaget ya, makan harus beli, jajan itu sehari 20.000 sampai nelpon orang tua dulu, Ya boleh Allah. enggak gitu. Khawatir kan mereka enggak ini gitu. Akhirnya ya dibolehin, kalau nggak salah 1 bulan itu 500.000. Orang tua ngirim. Kirim 500.000. 500 kurang atuh. Iya, Kan kurang. 30 hari. Nah sisanya saya jualan donat. Jualan donat. Jualan donat. Orang Bikin tua tahu? donat sendiri atau jualan donat orang? Jualan donat orang. Setelah kuliah ngambil sama temen berdua, terus saya bawa ke pesantren, saya jual di pesantren. Orang tua tahu? Enggak bilang. Soalnya kalau tahu pasti sedih gitu kan. Iya. Enggak bilang. Diedarkan diri apa dititipkan kantin apa gimana? Disimpan, Ustaz. Disimpan? Disimpan di pesantren gitu. Ah. Sayanya ngaji, setelah ngaji uangnya diambil. Kadang uangnya ada, kadang enggak gitu. Oke. Orang tua tetap ngirim. Orang tapi tua, kurang. Iya orang tua ngirim kadang, ngirim. Jadi orang tua nggak tahu perjuangan kamu untuk menutupi kebutuhan yang cukup Ya, besar. itu. sampai sekarang saya punya baju, punya sarung, apa nggak pernah bilang ke mereka. Tapi ketika saya pulang ke rumah, saya pasti pakai baju yang paling bagus kalau pulang ke rumah itu. Biar kelihatan sama mereka, saya di Bandung punya uang aja. Masya Allah, sampai sebegitunya. Dan pasti orang tua mikirnya ya Allah uang yang gak seberapa saya kasih dia bisa manage buat beli baju. Padahal kurang. Iya. Ya, S1 itu jual donat sama nyupir. Donatnya, apa? Donatnya di Nyupir. nyupir apa? Mobil. Mobil donat. Nganter ke Bogor, ke Garut, Angkot. ke Sukabumi gitu. Oh supir tembak. Nyetirin siapa? Kayak travel gitu. Oh, untung kamu tuh bisa nyetir, Multi bisa talent. punya jiwa marketing gitu mungkin ya. Kalau kata orang Sunda mah multitaskingnya. Multi talent. Multi talengan. Iya. Donatnya tuh kamu jual udah dalam kondisi bolong atau belum bolong? Namanya donat. Dan Ya. alhamdulillah Kalau nggak bolong kue Artinya bantal. Deban, artinya ada yang di pesantren, ada yang ambil donat bayar, ada yang tidak bayar gitu. iya. Tapi Ya, kalau di udah tergantung pesantren kejujuran kayaknya- mereka lah ya. Iya, Kalau yang nyopir itu pakai mobilnya siapa? Maksudnya pakai mobil orang Ustaz. Kayak kadang saya ditelepon sama yang punya travel Tolong bawa nih atau mobil. pribadi gitu ya. sampai sekarang masih ngelayani. Saya mau mudik ke Jogja. Gak gitu juga Itu tadi cerita konsepnya. dulu. Wah nanti bisa ketemu anaknya Ustadz Wijayanto. Ini, oh alasannya itu mungkin Oh ya. iya, tujuannya Tujuannya itu. Tapi yang menarik, orang tua sampai sekarang nggak tahu perjuangan itu. Nggak tahu. Deban, Kenapa? penawaran jadi mantu. Iya, iya. Emang sampai Kenapa- sekarang? Kenapa nggak? Kenapa nggak? Jadi dari sampai semester 6 saya masih dibiayai orang tua. Dari semester 6 sampai S3 itu biaya sendiri. Nggak pernah dari orang tua, semuanya. Dan- Bayar kuliah, jajan, dan lain-lain. Kang Deban ini sama mas saya sekolahnya nyicil. Saya sebelum S2, S1 dulu. Semuanya tuh. Itu masalah langsung S2. Oke, tapi maaf, kamu kan cerita ini di TV. Ya. Atau orang tua jadi tahu. Ya karena nggak apa-apa lah, karena itu sudah masa-masa yang dulu lah, sudah terlewati. Kemudian Jadi tahunya dari nonton TV ya tuh. Halo assalamualaikum. Tuh. Salam. Menuju ngumpul deh Bang. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak, Bu. Ternyata ada sesuatu yang disembunyikan oleh Deban selama ini ya. Ada Ya, yang kami tidak tahu. Kami keluarga tidak tahu. Ya biasanya kalau kita menghubungi keluarga pasti senyum sumringah, tapi barusan kita lihat Kaget semuanya semua. shock, kaget semuanya. ketika mendengar Deban cerita kaget semua betul. Betul, jadi kami semua tidak tahu kalau memang dia seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya bilang ke orang tua, mungkin orang tua juga kan nggak bakal membiarkan gitu.
Sampaikan minta maaf, Kang cerita, ayo. Sok. Sok Deban. Ya pertama minta maaf karena mungkin itu berbohong, tapi tujuannya agar mama, bapak sama teteh tidak tahu gitu, tidak merasakan sedih saya, tidak makan di pesantren, sepatu bolong kalau kuliah belum pernah ganti. Bahkan ketika saya mau sidang disertasi sampai sekarang tertunda karena mama sakit, uangnya dipakai buat berobat beliau. Karena kalau saya gagal S3, saya mesti bisa ngulang. Tapi kalau saya gagal berbakti ke orang tua, saya itu tidak bisa diulang kembali. Ya Allah. Gitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan keluarga di Banten disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ya, taala. sebentar. Amin. Sebetulnya keluarga kamu tuh tidak kekurangan kan? Tidak. Tapi kamu tidak mau menyusahkan. Ya karena dari 2014 sampai sekarang mamah juga sakit. Ya udah kalaupun bapak punya rezeki lebih itu buat berobat mamah aja. Makanya tadi kayak kalau ngomong mah kita juga pasti ngasih. Iya, iya. Kamu gak mau ngerepotin mereka. Enggak. Bapak, anaknya teteh hebat sekali gak mau membuat bapak kepikiran katanya dengan ibu juga. Ya, Aduh. ya Sok betul. atuh. Tapi kalau misalkan bilang orang tua juga ya masih ini sih sebetulnya ya. Cuma Deban itu selalu tidak mau gitu tidak mau apa sih namanya? Ya. Tidak mau minta dan kalaupun diberi juga tidak menerima gitu. Tapi positifnya Deban berarti menjadi anak yang mandiri ya. Iya. Bapak ada yang mau sampaikan ke anaknya nih. Apa? Yang mau disampaikan. Ada yang mau Yang mau saya sampaikan ya, Deban jaga kesehatan, semangat, semoga sukses di Indosiar. Jadi juara. Bu, mendengar cerita Deban ini, mungkin ada sedih, terkejut, tapi disisipin juga rasa bangga. Ternyata anaknya itu berjuang luar biasa. Mangga, ada yang mau disampaikan mungkin? Bagaimana Rasa bangga dengan kemandirian Deban, ada yang mau disampaikan? Dari Mama, Mangga? Mama, mohon maaf, kebetulan Mama itu kan orangnya tidak kuat kalau melihat Deban tampil, apalagi ditanya gini gitu aja, jadi nangis gitu. Nangis ini. Gitu, Mah. Pokoknya Mama, Bapak, jangan merasa bersalah. Deban menyengsarakan diri itu bukan berarti kesalahan Mama Bapak, betul? Karena Deban tidak mau merepotkan orang tua, cenah. Iya. Pak, Bapak sakit apa, Pak? emang Bapak sakit? Ibu. Ibu yang sakit? Ibu. Ibu yang sakit, Ibu. Sakit apa, Bu? Saraf kejepit. Kalau menurut dokter saraf kejepit. Sudah diobati Iya. atau dibawa ke dokter? Udah kemana-mana, udah dibawa kemana-mana. Ya, Berarti sampai sekarang masih terapi ya Bu ya? Masih lanjut terus pengobatan ya? Masih rawat jalan. Bapak Ibu punten. Ada berapa anak Bapak Ibu teh? Ada 2 Deban nu nomor 1. bersaudara. Deban nomor 1. Dua bersaudara, Ini teteh. Deban Deban nu yang bungsu. bungsu, eta teteh gitunya. Iya gitu, betul. Teteh udah ngasih cucu belum ke Bapak? Oh, apa udah. Ini Deban tuh kan Alhamdulillah, ya. usia berapa Deban? 29. Masih sendiri. Jangan-jangan kamu sendiri juga karena mengutamakan membahagiakan. Ya salah satunya itu. Karena hampir 20 kiai yang narik saya untuk jadi mantu. Karena alasan saya masih tetap orang tua. Kuliah semua saya tinggalkan demi Oh orang. yang 21 no Kiai Uwi no, udah narik lagi aja tuh. Udah narik udah 21 udah. Tapi Wi, ini luar biasa loh Wi. Maksudnya kita, apa ya, saya ke flashback sama cerita-cerita zaman dulu juga. Wais Al-Qarni, yang semuanya memang berkorban untuk orang tua maksudnya. betul. Jadi tidak mempedulikan dirinya dulu gitu, yang penting orang tuanya. Ada yang ingin disampaikan Wi? Saya juga mengalami hal yang sama soalnya karena dulu waktu kuliah saya bukan kekurangan karena orang tua saya alhamdulillah mampu, cuman saya ikut bimbingan tes,
Saya di Pakistan juga sambil kerja di Inggris, bahkan saya kerja di take away itu, jadi apa? Oh, pengantar makanan ya? Bukan, yang koran sama tisu sama loper. Iya. Dan perjuangan Deban, kalau Mama lihat, ini adalah mengantarkan seseorang jadi orang yang berhasil, yang sukses di masa yang akan datang. Karena semakin tinggi sebuah pohon, semakin besar angin menerpa. Artinya apa? Deban, kita semua dengar bagaimana sejarah masa lalu kamu sampai saat ini tidak menyusahkan orang tua dan sekarang tercapai, kita bisa melihat hasilnya. Insya Allah Mama doakan semoga kamu jadi orang berguna, bermanfaat, sukses di masa yang akan datang, menyenangkan semua keluarga dan orang sekitar Deban. Insya Allah. Dan Uwi tampaknya seperti melihat Uwi zaman dulu perjuangannya ya? Iya, saya karena hampir sama. Saya nikah di usia 30. Oh. Sementara istri 20. Ya. Gini aja, Pak mau kenalan sama calon besan kan nih Pak? Ada Ustadz Wijayanto. Ustadz Wijayanto. Pas ini Maya. Enggak, anak saya mau S2 di Australia, insya Allah. Siap, jadi Ustadz Deban ikut. Ketemu di airport. Siap ngikut nemenin. Bisa jadi dong, jangan gitu dong, ayo. Bisa kita jadi bebas. imam. Mau di timnya Ustadz Wijayanto apa timnya Deban boleh. Ikut. Dan ini pelajaran juga buat Strawberry Generation ya. Yang pengen semuanya cepat, instan, gampang ya. Padahal kita kalau mau kita bangunan aja ya. Kadang-kadang pondasinya harus kuat, tambah lagi dengan batu, tambah lagi dan pondasinya tuh harus kasih lagi cakar ayam ya kan. Supaya lantainya bisa bertahan batu. Supaya dia kokoh dari angin atau dari gempa ya, karena memang negara kita seperti itu. Kalau nggak kuat pondasinya, karena dia maunya langsung jadi, ya pasti juga akan mudah roboh gitu. Oke. Deban. Tidak banyak mengeluh tapi mengusahakan. Luar biasa ini dalam perjuangan. Semoga berhasil apa yang diinginkan. Ya. Allah meridai kamu Deban. Semoga S3 dapat jodoh yang terbaik. Amin. Walaupun tidak menjadi menantunya Wi. Amin. Deban warisannya banyak nggak, Win? Ya Allah, Emang bisa pilih. Emang warisan menantu Wi menjadi menantunya Sugi, tinggal pilih aja. Iya, itu Wi ngapa nanya warisan sih? Wah, kan warisannya Yang ada juga itu mantu nanya warisannya banyak nggak ini? Warisan yang bertahun-tahun ditunggu udah keluar belum? Belum. Tuh. Jadi yang itu aja belum keluar. Ya udah, ini jadi mantu saya juga bisa kok ya. Bisa. Wah, Warisan jadi ada 21, 22, 23. Iya benar. Berarti udah 23 kiai dan ulama. Masya Allah. Aisyah berapa usianya Pak? 17 tahun ini mah. Detik kene. Lumayan beda 12 tahun, oke lah malah. Oke. Tapi pikirin dulu lah, soalnya bapaknya Irfan Hakim. Biasa Ini ya. ke-24 nih, ke-24 nih. Oh iya, 24 Bisa, Babuk. Tapi Ya, Deban boleh kalau nanya. di tempatnya Irfan paling kan dia merawat aviari. Iya. Kalau di tempat saya ada 278 santri. Masya Saing-saingan Allah. seru banget nih. Saing-saingan mantu, calon mantu. Kalau di saya ada 279 tetangga. Ya, Iya. dekat banget tuh. Iya. Oke, Deban, terakhir minta restu, minta doa dari orang tua silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kedua orang tua, kakak, keluarga di Banten, mohon doa terbaiknya untuk Deban. Semoga apapun hasilnya itu yang terbaik menurut Allah Amin. SWT. Amin. Teteh. Ya. Tuh bilangnya yang paling belakang jangan tidur tuh dari tadi tuh. Iya, paling belakang. Enggak, dia mau ngintip. Enggak. Iya, Enggak, Pak Wabub. Itu dia cuma mau lohok aja. Yang belakang teteh nggak kelihatan, cuma Banten, kakinya sering doang. pulang. Nah, iya. Deban. Ya udah. Ya itu siapa Lebaran aja nggak pulang dikasih. Banten. Ya. Insya Allah. Pulang. Insya Allah. Ke Banten. Gitu. Kenapa mama mau ikut? Bukan, maksud mama itu kan emaknya kayaknya udah lama gak ketemu anaknya. Oh iya. Enggak, kalau mama tuh nanya sebab mama mau nawarin saya nggak apa-apa jadi mantu. Ya Allah, ternyata pemenangnya Mama Dede. Iya, benar. Yang lain nawarin jadi besan, nawarin mantu. Iya benar. Mana bukan Deban,
Bukan Deban. Saya punya cucu 22 tahun. Oh, berapa tuh? 25. 25. Udah 25. Sebentar. Muka Deban tuh mirip Mama Dede. Oh iya benar cocok ya. Ya mirip. Kayaknya jodohnya Mama Dede. Irfan, Pak Gilang, ini jangan sampai masuk ke ruangan wardrobe-nya Mama. Kenapa? Takut kepake gambar. Sunnah, bujang sama janda. Sunnah, dulu kan Nabi begitu. Pernikahan pertama dengan seorang janda, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Ini Deban sama Mama. Akad nikahnya di Masjidil Haram nanti ya. Ya amin. Kasihan raut wajahnya bapaknya Deban langsung kayak ini. Langsung sumringah ya Pak ya. Bukan berubah, langsung mengkerut. Oke deh. Oke. Yang terbaik buat Deban. Mama, Bapak, hatur nuhun. Mangga, Assalamualaikum.